Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1245. Chapter 1245 Konkretisasi Pikiran. Long Yeiwei membuka matanya tepat saat kereta memasuki stasiun. Dia menghela nafas lembut. Ngulin, kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, bukan? Tang Ngulin mengangguk tanpa sadar. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu harus memegangnya erat-erat. Hidup mungkin panjang tetapi, lebih sering daripada tidak, hanya ada satu cinta sejati dalam hidup seseorang. Seseorang bisa bahagia jika memanfaatkan kesempatan itu. Namun, jika seseorang gagal melakukannya, maka saya khawatir dia akan kehilangannya untuk selamanya. Long Yeiwei berdiri dan berjalan keluar saat mengatakan ini. Tang Ngulin mencerna makna di balik kata-katanya. Meski kedengarannya sederhana, dia bertanya-tanya tentang kesedihan dan kesedihan yang terjadi di masa lalu. Sepertinya cinta antara Elder Long dan Douluo Laut tanpa batas benar-benar tidak bisa dijelaskan dan sentimental. Di mana dia? Tanya Long Yeiwei ke Tang Ngulin saat keluar dari stasiun kereta. Dia seharusnya berada di Komando Gabungan 3 Korps Tentara. Douluo tanpa batas adalah komandan tertinggi operasi ini, kata Tang Ngulin. Apakah kamu punya peta? Tanya Long Yeiwei. Ya, saya lakukan. Sudah lama sekali sejak Tang Ngulin datang ke Skysia City. Secara alami, dia datang dengan persiapan yang baik untuk tugas-tugas dasar ini. Tunjukkan padaku, kata Long Yeiwei acuh tak acuh. Tang Ngulin mengambil peta dan menunjukkan lokasi Komando Gabungan 3 Korps Tentara ke Long Yeiwei. Baiklah, kamu boleh kembali sekarang. Tolong beritahu Zhang Xin bahwa saya akan menanganinya cepat atau lambat tentang masalah ini. Jalankan instruksi sesuai rencana awal. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya akan kembali ke surga Do City ketika masalah ini telah diselesaikan. Ayo temui aku. Setelah mengatakan itu, Long Yeiwei mengambil langkah maju tanpa suara. Siluetnya memudar, dan dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang menyadari kepergiannya. Seolah-olah Long Yeiwei tidak pernah ada, tetapi tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Terbukti, Tang Ngulin masih jauh dari bisa memahami level Elder Long saat ini. Namun, dia merasa bahwa kultivasi Elder Long pasti di atas asmara Douluo. Tidak heran Akademi Shrek berkembang kembali pada awalnya dengan dua limit Douluos yang hebat ini, Elder Long dan Atlas Douluo di pucuk pimpinan. Kemungkinan besar mereka adalah peringkat setengah dewa. Selain dua limit Douluos besar dari Sekte Tang, asmara dan tak berperasaan, bahkan pagoda jiwa tidak berani menentang kota Shrek di hadapan 4 Feng Hao Douluo besar ini. Tang Ngulin kembali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara itu, siluet ilusi terwujud dalam 10 menit. Siluet itu perlahan menampakkan dirinya di pantai di luar stasiun Korps Angkatan Darat Issea. Long Yeiwei yang pikun berdiri dengan tenang di lereng bukit kecil dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melihat ke kejauhan di mana Korps Angkatan Darat Issea berada. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tatapannya. Bayangan cahaya ini secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan cahaya. Namun, tampaknya ada sosok manusia yang berkilauan samar-samar dan suara lembut terdengar sesekali. Itu adalah konkretisasi pikiran. Di hadapan limit Douluo, pemandangan yang muncul di sekitar Long Yeiwei pasti akan dikenali sebagai simbol dari setengah dewa sejati. Menurut legenda, dewa sejati mampu kembali ke titik waktu dan ruang yang dia inginkan. Meskipun demikian, itu tetap menjadi legenda. Pusat kekuatan dan demigod peringkat atas dari generasi itu benar-benar mampu menampilkan pikiran mereka dalam bentuk yang solid. Itu adalah jenis fluktuasi spiritual tetapi bukan kemampuan tipe domain. Long Yeiwei tetap berdiri dengan tenang. 10 menit kemudian, sebuah penjelajah berukuran besar melaju langsung menuju lereng gunung dari Korps Angkatan Darat Issea. Lokasinya sangat dekat dengan Korps Angkatan Darat Issea. Dia tidak bergerak sama sekali. Radar telah mendeteksi kehadiran Long Yeiwei, jadi pasukan patroli dikirim. Senandung inti jiwa penjelajah itu sepertinya telah menyentak pikiran Long Yeiwei. Semua bayangan cahaya di sekitar menghilang dalam sekejap. Tatapan pikun Long Yeiwei jatuh pada penjelajah segera setelah itu. Kendaraan melaju jauh hingga mencapai bagian bawah lereng gunung. 8 tentara gesit yang membawa senjata bermuatan melompat turun dari kendaraan.
Mereka menuju lereng gunung dengan cepat dipimpin oleh seorang Letnan 1. Mereka berlari jauh sampai mereka bisa melihat dengan jelas wajah Long Yeiwei. Letnan 1 berbicara dengan suara yang dalam, "Nyonya tua, ini adalah daerah yang dikuasai militer. Anda harus pergi sekarang. Jika ada orang lain di tempatnya, radar tidak akan terlalu memperhatikan orang tersebut." Dalam kasus Long Yeiwei, dia juga tampak biasa-biasa saja karena radar tidak mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, bayangan cahaya yang muncul di sekitarnya tertangkap oleh radar. Petugas dari stasiun kendali bingung. Oleh karena itu, pasukan patroli diberangkatkan untuk mengamati situasi tersebut. Serangan amunisi jiwa tetap dan tenggelamnya kapal perang terjadi baru-baru ini, sehingga armada gabungan 3 korps tentara berada dalam kondisi memprihatinkan saat ini. Mereka khawatir tentang kejadian tak terduga yang mungkin terjadi. Long Yeiwei melirik Letnan 1 dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Chen Xinji, ayo." Suaranya terdengar datar, tapi jelas membawa rasa sombong. Suara itu terdengar tenang dan menenangkan para prajurit di hadapannya. Namun, nama Chen Xinji tidak mereka kenal. Bagaimana mungkin mereka tahu nama sebenarnya dari komandan tertinggi mereka? Saat mereka merasa tidak pasti di dalam hati mereka dan bertanya-tanya tentang arti penting nama yang dipanggil oleh wanita tua pikun ini, sebuah pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka terjadi. "Chen Xinji, keluar! Chen Xinji, keluar!" Suara itu bergema berulang kali saat menutupi seluruh stasiun Korps Angkatan Darat Issea dan tepi pantai seluruh armada gabungan 3 korps tentara. Itu mirip dengan guntur yang bergelombang. Dalam jarak 100 km, suara yang dalam dan sombong bisa terdengar. Gema melonjak untuk waktu yang lama. Gelombang laut menjadi tenang saat ini karena suara membekap permukaan laut sehingga sehalus cermin. Seolah-olah laut berubah menjadi danau yang tenang. Letnan 1 dan tentaranya semuanya tercengang. Mereka menatap wanita tua itu dengan bingung ketika mereka menemukan diri mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senapan sinar jiwa di tangan mereka. Orang ini, orang macam apa dia? Long Yeiwei tidak akan pernah memasukkan perintah 3 korps tentara untuk mencari Chen Xinji karena itu bukan gayanya. Itu adalah kebanggaannya karena tidak ingin muncul di depannya meskipun telah mengambil inisiatif untuk datang secara pribadi. Suaranya melonjak bergelombang. Lebih dari 1 juta orang di seluruh komando 3 korps tentara, seluruh armada gabungan, dan semua jenderal selain kru pendukung mendengar suaranya dengan jelas. Nama Chen Xinji membuat banyak orang pucat karena ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memanggil nama komandan tertinggi dengan cara seperti itu? Para jenderal yang mengetahui nama Chen Xinji memahami pentingnya nama itu. Dia adalah kepala Aula-Aula Dewa Perang, sekte agung yang memerintah di Aula Dewa Perang hampir 100 tahun, dan komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Doulo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Dia adalah pemimpin besar tentara yang pantas. Tidak diragukan lagi, dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di ketentaraan. Namun, seseorang berani menyebut nama aslinya. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Siapa orang yang memanggil nama Chen Xinji ini? Siapa yang begitu berani menyapanya dengan cara seperti itu? Letnan 1 menelan seteguk ludah. Dia tiba-tiba merasa sangat tertekan sehingga ingin bunuh diri dengan melompat ke laut. Meskipun merasa bodoh, dia berpikir bahwa orang di depannya pasti orang yang luar biasa dan mengesankan. Mengapa dia bertindak begitu bodoh ketika dia berjuang untuk menjalankan misi ini lebih awal? Dia berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak bisa maju atau mundur. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa melihat wanita tua di depannya karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang suara perlahan memudar. Semuanya kembali tenang sebelumnya. Elder Long tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Dia menatap pasukan Issea yang terletak di kejauhan dengan tenang. Seolah-olah suara yang didengar sebelumnya tidak datang darinya. Tiba-tiba, aliran cahaya terang muncul di langit. Gelombang pasang melonjak hebat di laut. Gelombang laut berombak seolah-olah telah mendapatkan kembali vitalitasnya sekali lagi. Bayangan cahaya tiba dalam sekejap mata. Dia muncul tepat sebelum Long Yeiwei. Di masing-masing bahunya ada 3 bintang umum yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Mata Letnan 1 hampir dibutakan oleh cahaya. Chen Xinji telah mendengar suara itu selama gelombang gema pertama. Dia mendengar suara yang dikenalnya, tapi sepertinya itu sangat tidak bisa dipercaya olehnya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia tiba-tiba mendengar suara itu pada saat ini. Gema itu terdengar begitu nyata. Ketika sirene terdengar segera setelah itu, dia sadar.
Dia mengirim perintah ke seluruh pasukan untuk diam sekaligus. Detik berikutnya, dia muncul di sumber suara. Dia telah berubah. Dia memakai riasan di wajahnya karena dia tidak terlihat sama. Meskipun punggungnya bengkok saat dia berdiri di sana, dia entah bagaimana tampak seperti dirinya. Dia adalah permaisuri naga hitam muda yang bangga. Dia selalu menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi pengikut. Dia bangga seperti biasanya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia tetap menjadi putri yang bangga di hatinya. Soul Land 3 Chapter 1246. Chapter 1246 Pengakuan Chen Xinji. Penglihatan Chen Xinji langsung kabur. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menangis pada saat ini ketika dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Semuanya, pergi. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak marah pada Letnan satu yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar sekali dan memunculkan semburan energi seperti pasang surut yang paling menakutkan. Energi menggulung semua prajurit dan penjelajah sebelum mendorong mereka ke barat. Segala sesuatu di sekitarnya melengkung dan kabur. Tidak ada peralatan pendeteksi yang dapat mendeteksi lokasi di mana limit Douluo ingin bersembunyi. Dia berbalik sekali lagi. Mata mereka bertemu satu sama lain. Matanya sedikit keruh tapi tatapannya tetap tegas. Bagaimana mungkin tidak ada respon emosional di matanya? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Sudah 36 tahun, 4 bulan dan 8 hari. Dia ingat dan dia juga. Kedua orang ini, di puncak dunia, berdiri saling memandang. Tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara lebih dulu. Cukup menatap mata orang lain seperti itu. Bayangan cahaya dari konkretisasi pikiran muncul di sekitar Long Yeiwei tanpa dia sadari. Meskipun demikian, dia segera melambaikan tangannya untuk menyebarkan bayangan cahaya. Dada Chen Xinji bergetar hebat sekali. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari penampakan bayangan cahaya. Meskipun dia tidak berbicara sama sekali, saat mereka muncul, bayangan cahaya mewakili lebih dari 1000 kata untuknya. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui pentingnya bayangan terang itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui arti dari bayangan yang mengalaminya sendiri dan juga dilengkapi dengan kemampuan konkretisasi pikiran. Itu adalah kisah mereka. Hati Chen Xinji menjadi lembut saat ini. Semua ketegasan, kesombongan, ketegaran, dan ketabahan sepertinya telah lenyap. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berada di samping Long Yeiwei. Long Yeiwei sedikit terkejut yang tidak mengira dia akan melakukannya. Permaisuri naga hitam muda mundur setengah langkah seolah-olah dia ketakutan. Di saat berikutnya, sepasang lengan yang kuat melingkari tubuhnya. Air mata mengalir dari mata Chen Xinji tak terkendali. Suaranya bergetar dan terisak saat dia meraung dalam dan tidak jelas. Hidup, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Ketika Long Yeiwei dipeluk olehnya, dia ingin meledakkannya. Namun, hatinya segera dipenuhi rasa malu dan malu. Dia merasakan bagian paling lembut dari hatinya dibanting dengan keras saat dia mendengar suara isak tangisnya dan merasakan tangan kuatnya yang gemetar. Basis budidaya batas Douluo peringkat 99 tampaknya telah lenyap seketika. Telapak tangannya yang sudah terdorong meraih seragam militer jenderalnya tanpa sadar. Kamu masih hidup, ini hebat, ini benar-benar luar biasa. Air mata Chen Xinji tidak bisa berhenti mengalir. Saat ini, dia kehilangan sikap sombong dari Master Hall Wargat. Dia kehilangan semua reservasi saat dia menangis seperti anak kecil. Hampir 100 tahun kasih sayang yang terkumpul di dalam hatinya meledak seperti ledakan minyak. Douluo Laut Tanpa Batas tidak menahan lagi karena sama sekali tidak mungkin dia bisa mengendalikan pelepasan emosinya. Pikiran dan perasaannya hanya pada wanita yang tampak pikun ini yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Lepaskan saya, teriak Long Yeiwei, sedikit malu. Tidak, aku tidak akan. Chen Xinji memeluknya lebih erat lagi. Dia tahu betul bahwa dia bisa meledakkannya jika dia mengerahkan kekuatannya, dan dia juga tahu. Namun, mereka terus berpelukan. Long Yeiwei berubah dalam pelukannya di saat berikutnya. Punggungnya yang membungkuk tegak dengan cepat. Rambut putih saljunya berangsur-angsur menjadi hitam sementara penampilannya yang sudah tua menghilang. Kerutan di kulitnya hilang dan kulitnya menjadi cerah dan halus. 100 tahun penuaan lenyap dalam sekejap saat dia mendapatkan kembali masa mudanya. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas merasakan hatinya meleleh sepenuhnya saat dia merasakan wanita tua di pelukannya mendapatkan kembali masa mudanya dan mencium aroma gadisnya yang tertinggal di hidungnya. Penampilannya juga mengalami transformasi diam-diam saat ia kembali ke masa mudanya.
Chen Xinji muda memiliki sepasang alis yang mengarah ke atas. Fitur wajahnya dibedakan. Dia memancarkan perasaan gigih dan pantang menyerah seolah-olah dia mengangkangi langit dan bumi. Tiba-tiba, dia menyadari. Long Yeiwei muda mendorongnya menjauh dengan tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya secepat kilat. Memukul. Tamparan itu sangat kuat sehingga Chen Xinji tersandung akibat benturan. Tanda telapak tangan dengan jari ramping langsung muncul di pipinya. Api menyembur keluar dari mata Long Yeiwei. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhku? Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Justru karena dia didorong menjauh sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kau terlihat cantik. Saat ini, dia tampak sedikit bodoh dengan hampir 1 ons kesombongan Douluo laut tanpa batas. Long Yeiwei tercengang dengan pujiannya. Dia kehilangan kata-kata. Chen Xinji juga menatapnya dengan bingung. Keduanya bertatapan satu sama lain saat bayangan cahaya samar melintas di sekitar tubuh mereka satu persatu. Pemandangan aneh dari konkretisasi pikiran muncul sesekali pecah dengan cepat sekali lagi. Saat ini, Douluo laut tanpa batas telah sadar akan kenyataan. Ekspresi wajahnya terus berubah dengan episode rasa sakit, kegembiraan, dan ketidakpastian. Namun, setiap kali matanya tertuju pada Long Yeiwei, tatapannya akan melembut dengan kelembutan. Yeiwei, apa kamu tahu ini? Ketika saya mengetahui bahwa Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, saya merasa semuanya sudah berakhir. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dia sadari pentingnya. Kami sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, kita memiliki pendapat masing-masing. Kita tidak bisa rukun satu sama lain. Tujuan saya adalah memiliki segalanya dalam genggaman saya. Anda bertindak sama ketika Anda masih muda. Kami gegabah dan tidak terkendali. Kami melakukan semua yang kami suka. Namun, karena berasal dari Akademi Shrek, tradisinya mengubah Anda pada akhirnya. Sikap kurang ajar Anda secara bertahap menghilang dan Anda menjadi lembut seperti siswa Akademi Shrek lainnya. Saya selalu berpikir bahwa takdir harus ada di tangan kita, sementara Anda berpikir bahwa perlindungan lebih penting daripada penciptaan. Ideologi kami bertentangan satu sama lain. Saya sudah memutuskan untuk menjadi penerus War God Hall pada saat itu. Saya selalu berpikir bahwa seorang pria harus gigih. Meskipun saya sangat mencintaimu pada saat itu, saya memiliki karir yang juga harus saya pertimbangkan. Aku berencana membawamu ke War God Hall sehingga kamu bisa berada di sisiku. Saya sangat sombong pada saat itu sehingga selalu dari sudut pandang saya. Saya tidak pernah mempertimbangkan pandangan Anda. Kamu juga memiliki temperamen yang sama kuatnya dengan yang kami alami di kemudian hari. Meskipun kami berdua mencoba menyelesaikan masalah, kami akan berakhir dengan hubungan yang buruk setiap saat. Namun, saya tahu bahwa Anda merindukan saya. Jika tidak, Anda tidak akan tetap melajang. Di sisi lain, bagaimana bisa saya tidak merasakan hal yang sama di hati saya juga? Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda. Aku adalah Douluo Chen Xinji tanpa batas, Master Hall Dewa Perang saat ini. Jika ada wanita yang benar-benar ingin saya nikahi, hanya ada satu orang, dan namanya Long Yeiwei. Pada titik ini, Chen Xinji jelas bingung. Kami berdua memang keras kepala. Kami menjunjung tinggi posisi kami yang dihormati di depan umum karena tidak mungkin kami mempermalukan diri sendiri. Tidak ada inisiatif untuk berkompromi satu sama lain. Saya pikir tidak mungkin bagi saya untuk mencapai kompromi dengan Anda dalam hidup saya. Baru pada hari yang menentukan itu ketika saya mengetahui kabar buruk. Ketika saya mengetahui bahwa Akademi Shrek telah hilang dan kota Shrek benar-benar hancur, Anda juga akan lenyap. Saya tiba-tiba menyadari betapa bodohnya saya. Semua kegigihan saya menjadi tidak berarti ketika saya mendengar tentang Anda yang tiba-tiba menghilang. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa kegigihan saya hanyalah lelucon. Jika saya tidak begitu keras kepala dan menyadarinya lebih awal, mungkin kami berdua akan hidup bahagia bersama. Sayang sekali saya terlambat mempelajarinya. Saya pikir Anda telah meninggal. Saya mengunci diri saya di kamar untuk waktu yang sangat lama. Saya memikirkan banyak hal. Mungkin Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi saya baru saja memasuki alam konkretisasi pikiran pada saat itu. Justru karena kerinduan saya kepada Anda, saya berhasil menyelesaikan langkah kritis. Aku benar-benar tidak berharap kamu masih hidup. Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia selain melihatmu hidup dan sehat. Yeiwei, saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya, tetapi tidak perlu memberitahu saya alasannya. Saya hanya berharap Anda menyadari satu hal. Mulai sekarang,
dari saat aku melihatmu lagi, semua ini, Kepala Aula Dewa Perang, Komandan Resimen Pasukan Dewa Laut, Komandan Tertinggi 3 Korps Tentara, Douluo Laut Tanpa Batas, tidak lagi penting. Aku hanya punya satu identitas sekarang dan itu adalah pria Long Yeiwei. Aku akan menjadi orang yang bersedia melakukan apapun untukmu. Untukmu, aku bahkan rela mencintai seluruh dunia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku, bahkan untuk mengambil nyawaku jika kau menginginkannya. Saya telah menjalani seluruh hidup saya untuk orang lain, dan sudah sangat lama saya hidup dengan obsesi saya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa hidup, tetapi saya yakin bahwa setiap detik hidup saya di masa depan adalah milik Anda sendiri dan bukan milik orang lain. Aku tidak akan pernah pergi ke barat jika kau memintaku untuk pergi ke timur. Mata Long Yeiwei awalnya sedingin es saat dia mendengarkan narasi Chen Xinji. Ketika dia pertama kali melihatnya, emosinya tidak terpengaruh oleh keinginan dan nafsu, tetapi sekarang, emosi itu mulai goyah dan berubah. Namun, hatinya yang gigih tetap menjunjung tinggi martabatnya. Bagaimanapun, ekspresi Long Yeiwei berangsur-angsur berubah saat dia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh Chen Xinji dalam keadaan emosionalnya. Di dalam hatinya, dia paling tidak mengharapkan perasaan seperti itu akan dimuntahkan dari mulut seorang pria yang keras kepala dan pantang menyerah. Soul Land 3 Chapter 1247. Chapter 1247, terlambat. Sangat terlambat. Dia begitu sombong sehingga dia tidak akan pernah menggunakan untuk berbisik di telinganya untuk mengungkapkan kasih sayangnya padanya bahkan ketika mereka sedang jatuh cinta. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana mungkin Chen Xinji menyatakan perasaannya dengan temperamennya? Apakah itu benar-benar dia? Apakah dia orang yang menghadapinya? Chen Xinji mengawasinya dengan bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil 2 langkah terburu-buru untuk mendekatinya. Apa kau tidak percaya padaku? Saya tulus. Pikiran pertama saya ketika mengetahui bahwa Akademi Shrek dihancurkan adalah untuk menghentikan semua yang saya lakukan. Aku bersumpah untuk mencintaimu sepenuh hati jika aku diberi kesempatan untuk kehidupan baru. Namun, tidak mungkin diberikan kehidupan baru dan kesempatan untuk melakukan banyak hal lagi. Tepat ketika saya telah melepaskan semua harapan, surga mengirim Anda dengan cara saya. Saya telah diberi kesempatan emas. Aku sudah melewatkan 1 abad, jadi aku tidak akan melewatkannya lagi. Bahkan jika kamu berhenti mencintaiku, aku akan tetap berada di sisimu seperti rahang lengket. Tunggu sebentar, saya akan kembali ke pos komando untuk menyerahkan tugas saya sekarang dan mengundurkan diri dari posisi saya. Lalu, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Apapun yang ingin Anda lakukan, kemanapun Anda ingin pergi, saya akan berada di sisi Anda. Chen Xinji berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Long Yeiwei akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berteriak tanpa sadar, kamu, berdiri di sana. Chen Xinji segera berhenti berjalan. Dia berbalik untuk melihatnya dan tiba-tiba menyadari. Tepat sekali, saya tidak bisa pergi sendiri. Dia kembali ke sisi Long Yeiwei dengan cepat dan meraih tangannya. Ikuti aku. Dengan begitu, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Aku akan tinggal bersamamu kemanapun kita pergi. Lepaskan saya. Long Yeiwei membuang tangan Chen Xinji, sedikit malu. Berapa usia Anda sekarang? Kapan Anda akan belajar menulis kata malu? Chen Xinji tertawa. Sekarang setelah Anda menyebutkan bahwa kami sudah tua, apalagi yang memalukan. Saya telah menyia-nyiakan 100 tahun. Dari saat saya mendapatkan ini, segala sesuatu yang lain tidak penting. Apakah Anda masih berpikir bahwa urusan duniawi mampu membatasi kita? Aku adalah Douluo Laut Tanpa Batas dan kamu adalah Douluo Gelap Terang. Bagaimanapun, Anda tidak mungkin mengabaikan saya. Tidak diragukan lagi. Long Yeiwei kehilangan kata-kata. Dia tiba-tiba merasakan semua kemarahan yang dia miliki untuk Zhang Xin benar-benar hilang. Bahkan ada rasa terima kasih. Jika dia tidak datang hari ini, bagaimana dia bisa bertemu Chen Xinji yang sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda? Namun, dia baru tahu dia tidak bisa menyebutkan tujuannya sekarang setelah dia mendengar pengakuannya. Dia tidak mau menggunakan pria yang tampak agak tulus ini. Dia tidak bisa memanfaatkannya untuk mengetahui perasaannya. Dia lebih suka dia tetap keras kepala seperti sebelumnya. Hek, dia bahkan akan melawannya jika perlu. Namun, kondisi pikiran Chen Xinji saat ini membuatnya merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menangani pria ini. Saya pergi. Long Yeiwei mengayunkan tubuhnya sekali dan siluetnya sudah berada di tempat 1000 meter jauhnya.
Kemana kamu pergi? Chen Xinji langsung cemas. Dalam sekejap, dia buru-buru mengejarnya. Mereka berdua adalah Feng Hao Douluo dengan peringkat yang sama. Long Yeiwei meskipun sedikit lebih cepat darinya tapi tidak banyak perbedaan di antara mereka. Yeiwei, mungkinkah itu masih belum cukup? Tolong beritahu aku, apa yang harus saya lakukan? Chen Xinji menunjuk ke udara dengan tangan kanannya dan mengubah seluruh langit menjadi biru. Semburan besar kekuatan isap memenuhi seluruh ruang dan menarik siluet Long Yeiwei. Meninggalkan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Yeiwei berbalik dan menamparkan udara dengan tangan kanannya. Seketika, raungan naga dalam terdengar. Seolah-olah ribuan naga raksasa muncul di udara dan menghancurkan kekuatan isapnya. Dia akan melarikan diri ke luar angkasa. Pusaran raksasa muncul tanpa suara. Kekuatan hisap yang melonjak membelokkan naga raksasa itu. Chen Xinji menggunakan tubuhnya untuk memblokir jalur Long Yeiwei dalam sekejap. Yeiwei, bagaimana aku bisa membuktikan cintaku padamu? Sudah terlambat, raung Long Yeiwei padanya dengan marah tiba-tiba. Sudah 100 tahun, saya telah menunggu selama 100 tahun. Apa yang Anda lakukan selama 100 tahun terakhir? Sudah 100 tahun, saya sudah berusia 100 tahun, dan saya akan mencapai akhir hidup saya. Selama 100 tahun, saya telah patah hati. Mengapa Anda memilih untuk memberitahu saya ini sekarang? Saya tidak ingin menyia-nyiakan sisa hidup saya karena Anda. Aku membencimu, Chen Xinji. Aku menyesal benar-benar mengenalmu. Saya tidak akan menderita dalam kesedihan selama 100 tahun jika bukan karena Anda. Saya akan menemukan kebahagiaan saya jika bukan karena Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kebencian selama 100 tahun dapat diredakan dengan sedikit kata-kata Anda yang penuh kasih? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak akan pernah memaafkan Anda sampai kekekalan. Kembali dan jadilah penguasa Balai Aula Dewa Perang. Mata Long Yeiwei berlinang air mata. Tangan kanannya mengepal sebelum dia mengayunkan tinjunya dengan tiba-tiba. Dua naga raksasa emas bersama dengan naga raksasa hitam muncul di belakangnya secara bersamaan. Kepala naga raksasa memenuhi udara dengan raungan yang menggelegar. Pusaran kecil memadat di depan tempat Long Yeiwei mengayunkan tinjunya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Chen Xinji tercengang saat mendengarkan kata-katanya. Iya, sudah 100 tahun. 100 tahun telah berlalu dan mereka telah kehilangan terlalu banyak. Ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa mereka raih dalam 100 tahun. Gumpalan senyum pahit muncul di wajahnya segera setelah itu. Pusaran raksasa di bawah tubuhnya lenyap, hanya menyisakan suara raungan naga yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di telinganya. Dia tidak bergerak untuk menahan tinju Long Yeiwei. Sebaliknya, dia memejamkan mata. Dia menolak untuk memaafkannya pada akhirnya, dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Bahkan sekarang, dia impulsif seperti anak muda. Karena dia menolak untuk memaafkannya, dia akan menggunakan hidupnya untuk menunjukkan ketulusannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan keinginan untuk hidup tanpa pengampunannya. Long Yeiwei tidak berharap Chen Xinji berani menyerang. Teknik ledakan bipolar miliknya dengan kekuatan mengerikan dari naga suci kegelapan terang telah mencapai dadanya. Pada saat ini, dia melihat senyum tipis di wajahnya yang santai. Dia dalam keadaan tenang dan tenang saat dia berdiri di atas belas kasihan dari dia yang membenturkan dadanya. Long Yeiwei terkejut, semua keluhannya berubah menjadi penyesalan. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan teredam saat dia menepuk tangan kirinya ke tinju kanannya untuk menahan serangan ledakan bipolar. Ledakan dahsyat kekuatan gelap terang meredupkan bahkan matahari di langit. Chen Xinji yang benar-benar menyerah untuk membela diri segera diledakkan oleh sisa getaran. Kamu Bachastris Ngan, Long Yeiwei memanggil dengan keras. Dia mengayunkan tubuhnya sekali sebelum dia menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tang Wulin duduk di atap hotel saat dia menatap ke kejauhan. Tang Wulin menunjukkan perhatian di matanya saat dia melihat perubahan cahaya di langit. Yang mulia, menurut Anda apakah Penatua Long dan Yang Mulia, Douluo Laut Tanpa Batas sedang bertarung satu sama lain? Douluo yang asmara terkekeh. Tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar berkelahi, maka bukan hanya kekuatan kecil yang kita lihat sekarang. Itu hanyalah cinta antara dua limit Douluos. Anda lebih baik membiasakannya. Namun, saya siap bersembunyi untuk sementara waktu. Aku hampir selesai dengan Darkness Phoenix. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bahkan jika Elder Long tidak berhasil. Tang Wulin memandangnya dengan bingung. Douluo yang asmara mengangkat bahu.
Kami hanya bisa melakukan pertukaran. Kultus Roh Kudus akan memikul tanggung jawabnya atas serangan sebelumnya sambil menyetujui beberapa syarat dan ketentuan kami. Kami kemudian akan melepaskan Darkness Phoenix. Lepaskan dia. Yang mulia, istilah apa yang kami terapkan untuk Hyper Douluo? Tidak mudah bagi kami untuk. Bagaimana dengan jiwa Atlas Douluo? Apalagi lebih dari itu, kata Zhang Xin lirih. Tang Wulin kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu katakan? Douluo yang asmara tersenyum. Apa menurutmu aku akan membocorkan rahasia Light Dark Douluo dengan mudah jika aku tidak yakin tentang ini? Soul Land 3 Chapter 1248. Chapter 1248, Manusia Pertama di Benua. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Xin akan menemukan trik seperti itu. Generasi tua dari Feng Hao Douluo luar biasa dan mengesankan memang seperti yang diharapkan. Douluo yang asmara berbicara, saya memperhatikan bahwa emosi Phoenix kegelapan agak aneh saat kami bertarung. Dia benar-benar berubah dibandingkan dengan orang yang kita kenal di masa itu. Dia eksentrik jadi kupikir karakternya agak bengkok karena dia menyebutkan bahwa dia mencintai Yunming selama percakapan. Saya dapat memastikan bahwa dia mengambil bagian dalam pertempuran yang menghancurkan Akademi Shrek. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menangkap jiwa Yunming. Itu benar-benar ide yang gila. Tang Wulin berbicara, Yang mulia, dapatkah jiwa seseorang masih ada ketika orang tersebut telah kehilangan tubuhnya? Zhang Xin menjawab, bukan untuk orang biasa, tapi bukan tidak mungkin bagi seorang limit Douluo yang telah mencapai pangkat setengah dewa. Mungkin, Anda tidak menyadari betapa kuatnya Yunming. Itu karena Anda tidak lahir di generasi yang sama seperti kami. Ngomong-ngomong, kamu sangat mirip dengan Yunming ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia tidak tertandingi di antara teman-temannya. Selain latar belakangnya dari Akademi Shrek, dia adalah kekasih impian hampir semua master jiwa wanita yang luar biasa. Dia juga seorang pemuda yang romantis, jadi dia bermain-main dengan banyak master jiwa wanita yang menghasilkan percintaan yang tidak pernah berakhir di kemudian hari. Para suster, Phoenix kegelapan Douluo Leng Yulai dan Phoenix surgawi Douluo Leng Yaozu keduanya pernah mencintainya. Anda harus bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo sebelumnya. Dia adalah wakil ketua pagoda dari Pagoda Jiwa. Hah, Tang Wulin sangat tercengang. Ketika dia bertemu dengan Dark Phoenix Douluo, dia telah berubah menjadi avatar jiwa bela dirinya Phoenix kegelapan, tapi dia belum melihat penampilan aslinya. Dia tidak pernah menyangka orang ini adalah saudara perempuan Leng Yaozu. Keduanya jatuh cinta pada Yunming di awal. Saya pikir Yunming membuat kesan yang baik pada mereka juga. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Justru karena Yunming saudara-saudari mengalami perselisihan dalam hubungan mereka. Siapa yang tahu bahwa Yunming tidak memilih salah satu dari mereka tetapi berakhir bersama Roh Kudus Douluo. Heavenly Phoenix Douluo pergi dengan suram sementara Dark Phoenix Douluo menimbulkan masalah. Bagaimanapun, saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sesudahnya. Menilai dari situasi saat ini, menurutku Dark Phoenix Douluo terluka parah. Yunming benar-benar magnet wanita pada saat itu. Dia menjadi Master Pavilion Dewa Laut dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya. Dia menjadi judul Douluo ketika dia berumur 23 tahun, seorang Hyper Douluo pada umur 26, kemudian menjadi Douluo batas pada umur 31. Dia menciptakan keajaiban dan dibandingkan dengan Yang Mulia, leluhur tertua Sekte Tang, 1000 tangan Douluo Tang San, dan pendiri Pagoda Roh yang juga merupakan leluhur Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yu Hao. Diperkirakan bahwa dia dapat mengandalkan basis kultivasinya untuk memasuki alam dewa pada saat alam dewa tidak lenyap. Yunming juga berpikir begitu. Anda akan melihat ini jika Anda memperhatikan dengan seksama. Yunming selalu awet muda. Tidak banyak orang dari generasi yang sama dari limit Douluos yang sebanding dengannya. Cao Dezi dan aku menghabiskan harta surga dan bumi dari mata terpolarisasi api es untuk mempertahankan penampilan awet muda kami. Di sisi lain, dia hanya mengandalkan basis kultivasinya. Kita semua adalah limit Douluos dan Master Armor Tempur 4 kata. Cao Dezi dan aku bersama-sama hampir tidak bisa menekannya bahkan dengan upaya terbaik kami. Yang pasti, kami tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lebih menakutkan dari yang bisa kau bayangkan. Jika bukan karena upaya solo Yunming dalam menangkis sebagian besar kekuatan serangan, teman sekelas Anda tidak mungkin melarikan diri ke bawah tanah. Bahkan bawah tanah akan hancur oleh ledakan itu. Dia adalah alasan utama kelangsungan hidup Anda.
Jika bukan untuk melindungi kalian semua, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer belum tentu membunuh Yunming. Selanjutnya, apa yang saya kumpulkan dari Dark Phoenix Douluo adalah bahwa dua kaisar dari kultus Roh Kudus hadir pada hari penyerangan. Yunming melawan mereka ketika dia harus menangkal kekuatan ledakan. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang selamat dari Shrek. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengarkan seseorang yang menceritakan kemampuan Atlas Douluo Yunming. Dia mampu menyaingi Amorous Douluo dan Herles Douluo dengan usaha solonya. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya Atlas Douluo itu. Dia adalah orang nomor satu yang diakui secara universal terlepas dari kemampuannya. Sangat normal bagi jiwanya untuk tetap tinggal karena basis kultivasi spiritualnya. Selain itu, saya percaya dia memiliki cara yang akan menghentikan pemujaan Roh Kudus menggunakan jiwanya. Jika kita bisa menukar jiwanya, meskipun dia tidak mungkin menjadi Atlas Douluo lagi, itu akan tetap berarti bagi Akademi Shrek. Setidaknya, Roh Kudus Douluo akan berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Jadi, kultus Roh Kudus telah menyetujui ini. Douluo yang asmara mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Phoenix Kegelapan adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi yang agung, jadi dia sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi limit Douluo dengan bakat alaminya. Dibandingkan dengan jiwa lain, ini tampaknya lebih penting bagi Dark Phoenix Douluo Leng Yulai. Selain itu, ada senjata dewa di tubuh Leng Yulai yang tidak tahan oleh kultus Roh Kudus. Karena itu, mereka mengusulkan agar kami mengembalikan orang dan barang itu. Apakah kamu berbicara tentang senjata suci tipe spasial? Tang Wulin telah merasakan kekuatan plane ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa pada saat itu. Itu adalah senjata suci tipe spasial yang kuat yang bisa menelan truk pengiriman besar secara langsung. Zhang Xin tersenyum dan mengangguk. Tepat, namun, kami tidak akan mengembalikannya dengan mudah kepada mereka. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, yaitu mengembalikan Dark Phoenix Douluo terlebih dahulu sementara mereka mengakui tanggung jawab mereka atas serangan itu. Pada saat yang sama, mereka harus berjanji untuk tidak memulai perang dalam waktu 1 tahun. Hanya ketika tidak ada perang selama setahun penuh kita akan mengembalikan senjata suci tipe spasial. Mereka juga harus mengembalikan jiwa Yunming kepada kita secara bersamaan. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang mulia, jiwa Atlas Douluo sangat penting. Meskipun itu hanya jiwa dan bukan lagi Feng Hao Douluo peringkat batas Douluo, Atlas Douluo berfungsi sebagai simbol spiritual yang sangat penting dari Akademi Shrek. Tidak ada item lain yang bisa mencapai itu, bahkan senjata ilahi. Zhang Xin berbicara dengan sangat serius, saya telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan mendiskusikannya dengan Roh Kudus Douluo. Itu pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa Yunming hanya akan dikembalikan kemudian, senjata suci tipe spasial sama pentingnya untuk perjalanan Anda ke dua kerajaan besar. Dengan itu, Anda akan dapat menggunakannya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan Anda. Jiwa Yunming, apa yang sedang terjadi? Sementara itu, suara aneh terdengar. Sebuah pancaran bersinar sekali dan Light Dark Douluo Long Yeiwei muncul di samping mereka. Dia telah mendapatkan kembali penampilan pikunnya. Di permukaan, dia tampaknya tidak mengalami perubahan emosional. Ekspresi Zhang Xin membeku sesaat saat dia terbatuk saat melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Elder Long. Long Yeiwei menghantamkan tongkat berkepala naga di tangannya ke tanah saat dia melihat ke arah Zhang Xin dengan tatapan membara. Zhang Xin berbicara tanpa daya, saya tidak punya pilihan selain melakukan beberapa tugas pada waktu yang sama. Selain itu, sudah waktunya untuk memberitahu Chen Xinji bahwa Anda masih hidup. Jika tidak, kehadirannya akan menjadi masalah besar bagi kita untuk menghindari perang. Long Yeiwei tidak berbicara, tapi dia menatapnya dengan dingin. Ekspresi Zhang Xin tampak sedikit kaku. Elder Long, saya masih memiliki banyak tugas untuk ditangani sehubungan dengan pertukaran dengan pemujaan Roh Kudus. Mari kita bahas nanti. Tubuhnya bergoyang sekali dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum lenyap sepenuhnya. Long Yeiwei tidak repot-repot mengejar Zhang Xin. Aura amukan dari tubuhnya menghilang segera setelah Zhang Xin pergi. Tatapannya tertuju pada Tang Wulin yang tampak sedikit cemas di sisinya. Elder Long, Tang Wulin tidak berani bertanya. Menilai dari ekspresi Long Yeiwei, dia kesulitan mencari tahu hasil dari diskusinya dengan Douluo Laut Tanpa Batas. Long Yeiwei berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan kembali ke Sekte Tang. Jika Anda perlu mencari bantuan Chen Xinji di masa depan, katakan padanya bahwa Anda adalah murid saya.
Katakan padanya apa yang ingin Anda ungkapkan. Jika dia bertanya tentang lokasi saya, tolong beritahu dia bahwa saya tidak akan melihatnya sampai Shrek dibangun kembali. Tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia juga menghilang tanpa jejak. Tanggulin tidak berhasil menjawab tepat waktu. Dia telah belajar tentang keterikatan pribadi Atlas dulu hari ini. Jadi, dia merasa bahwa generasi yang lebih tua juga memiliki masalah. Siluet menawan Bu Yuena muncul di benaknya sekali lagi. Dia meraih liontin yang tergantung di lehernya tanpa sadar. Gu Yue, kita tidak akan seperti senior kita yang saling mencintai, namun tidak bisa bersama, kan? Apakah pagoda jiwa mempersulit Anda? Mungkin, saya tidak cukup kuat dalam analisis akhir. Saya akan bekerja keras dan berusaha ekstra untuk menjadi judul Douluo sesegera mungkin. Kalau begitu, aku akan mencarimu. Sementara itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menegang. Bayangan cahaya muncul sekali. Douluo Chen Shinji laut tanpa batas muncul dari udara tipis, jelas dalam keadaan emosional. Dia tidak bisa menahan tercengang saat melihat Tanggulin. Dia segera meraih lengan Tanggulin. Apakah kamu pernah melihatnya? Dia bisa merasakan aura Long Yeiwei. Dia datang mencarinya secepat mungkin. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia masih tidak bisa melihatnya? Tanggulin mengangguk. Di mana dia? Tanya Chen Shinji dengan putus asa. Long Yeiwei telah menggunakan metode yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Tanggulin berbicara, saya murid Elder Long. Wanita tua agung itu memberitahu saya bahwa saya dapat meminta apapun dari Anda. Kemudian, Tanggulin berhenti sejenak pada saat ini karena dia merasa tidak yakin tentang stabilitas emosional Douluo Laut Tanpa Batas. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Chen Shinji tentang ucapan terakhir Elder Long. Soul Land 3 Chapter 1240